Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada ila yaumiddin. Adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimt ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul aliyul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis dijelaskan, Aktsiru minas salati alayya yawmal jumu'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Aktsiru, perbanyaklah apa yang mesti kita perbanyak, minas salawati, yaitunya bersolawat. Kapan kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat? Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Maka oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, jangan sampai Jumat yang berkah ini, Jumu'ah yang berkah ini berlalu tanpa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jamaah Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama temannya. Untuk apa ia mendatangi Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka yang bertiga ini lantas bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang namanya dari kampung Arab Badui datang ke Madinah. Mereka tidak punya rumah, juga tidak punya harta,
juga tidak punya saudara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap saudara kita yang baru masuk Islam ini? Maka lantas Sayyiduna Talha mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan bertanggung jawab terhadap mereka yang bertiga ini. Maka Sayyiduna Talha lah yang bertanggung jawab atas seluruh keperluan tiga pemuda yang baru masuk Islam ini. Rumah disediakan oleh Talha, makanan disediakan oleh Talha, seluruh kebutuhan mu'allaf ini disediakan oleh Sayyiduna Talha. Pada suatu hari datanglah panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang tiga ini ikutlah satu untuk jihad fi sabilillah. Qaddarallah, yang satu ini mendapatkan syahid di perperangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tinggal dua pemuda lagi. Dan pada suatu ketika datang lagi panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang dua ini ikutlah satu untuk memenuhi panggilan dari Rasulullah. Qaddarallah, yang satu ini juga syahid fi sabilillah. Dua orang meninggal syahid fi sabilillah, dan satunya yang tinggal ini meninggal di atas kasurnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada suatu malam Sayyiduna Talha, orang yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan tiga mu'allaf ini, bermimpi. Sayyiduna Talha melihat orang yang paling tinggi derajatnya. Sayyiduna Talha melihat orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika itu Sayyiduna Talha tidak menerimanya. Kenapa Sayyiduna Talha tidak menerima? Karena tidak masuk akal. Kok bisa orang yang meninggal di atas kasur lebih mulia, lebih utama, lebih afdol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang meninggal mati syahid, yaitunya dua. Maka Sayyiduna Talha mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Talha mengatakan, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, wa ma angkarta min dzalik ya Talha. Kenapa kamu bisa mengingkari hal yang seperti itu? Artinya Sayyiduna Talha tidak menerima dengan adanya bahwa orang yang meninggal di atas kasur lebih mulia dibandingkan dengan orang yang mati syahid. Sayyiduna Talha tidak menerimanya. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu mengingkarinya? Laisa ahadun, kata Nabi, tidak ada seorang pun afdala indallah, lebih utama, lebih afdol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam Islam. Kemudian umurnya tersebut ia gunakan untuk bertasbih. Kemudian umurnya tersebut ia gunakan untuk bertahlil, untuk bertakbir. Artinya umur yang panjang tersebut ia gunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat yang khatib bacakan pada awal muqaddimah tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta kekayaan, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan, tentu kita semua senang melihat harta yang banyak. Tentu kita semua senang memiliki anak yang banyak. Banyak di antara kita ingin mengatasi
kemiskinan, mengatasi kebodohan. Kenapa? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan, tentulah mata condong kepada yang bagus, selera condong kepada yang enak. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita berantas kemiskinan, bagus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang lebih menarik lagi, yang lebih berharga lagi. Aghla minaz zahab, lebih berharga dari emas permata, lebih berharga dari harta yang kita punya, lebih berharga dari anak yang kita cintai. Apa itu? Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus solihat. Apa itu al baqiyatus solihat? Yaitunya zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya ini lebih berharga dari harta kekayaan kita, lebih berharga dari anak-anak kita. Mungkin sekarang kita mengatakan bahwa harta kita tersebut berharga, tetapi nanti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan kita rasakan manfaatnya di akhirat nanti. Wal baqiyatus solihat, dan amalan yang kekal lagi baik itu lebih bagus kamu harapkan daripada harta kekayaan, daripada anak yang banyak. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa orang yang meninggal di atas kasur bisa saja lebih utama, lebih mulia di sisi Allah apabila umurnya yang panjang tersebut ia gunakan untuk bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Arba'ul kalimat afdala indallah ahabbu ilallah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan kita mengaku cinta kepada Allah, maka mestilah kita mencintai kalimat yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Apa kalimat yang dicintai oleh Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Soal miskin, soal rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dunia ini diciptakan, mulai makhluk ini diciptakan, maka rizki itu tidak pernah kurang. Andaikan kita risau dengan kemiskinan yang kita dapatkan, yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita sudah meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Razzaq, sebagai yang memberi rizki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar. Man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam. Abil Qasim sayyidil kaunain Nabiil haramain mahbubin indal masyriqaini wal maghribaini. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم استر عيوبنا وعيوب المؤمنين والمؤمنات بسترك الجميل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.